Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Sama mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah. Ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta kenapa? Di Jakarta pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya, mobilnya di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Gubernur Kaltim dan Ketua DPRD Kaltim kakak beradik sama-sama mau beli mobil mewah pakai uang rakyat. Ini serius. Gubernur Kaltim Rudi Masud beli mobil dinas 8,5 miliar. Sedangkan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud beli mobil 6,8 miliar. Total lebih dari 15 miliar beli mobil pakai duit rakyat. Dan mereka berdua adalah saudara kandung. Yang bikin miris itu bukan cuma harganya, tapi posisinya. Dalam demokrasi legislatif itu tugasnya mengawasi eksekutif. Seharusnya DPRD itu mengawasi dan mengkritisi kebijakan gubernur. Lah, ini kok sama-sama beli mobil? Tapi kalau yang duduk di bangku pengawas adalah adik kandungnya sendiri, publik wajar bertanya, ini masih ada kontrol atau sekedar formalitas tanda tangan? Ini bukan hanya soal mobil, ini soal etika, soal kepantasan, tentang rasa malu pakai duit rakyat. Coba lihat deh di sekitarmu, jalan masih banyak yang rusak, harga bahan pokok naik. Rakyatmu mikir keras, besok hidup makan apa? Kalau jabatan manfaatnya hanya terasa bagi keluarga kalian, lalu rakyat ini kalian anggap apa? Hanya sebagai penonton kemewahan kalian. Inilah nepotisme ketika kekuasaan berputar di lingkaran keluarga. Mereka mempertontonkan dengan nyata bahwa demokrasi itu cacat, yang seharusnya saling mengawasi dan membatasi kekuasaan. Tapi kalau pengawas dan yang diawasi masih satu keluarga, lalu siapa yang akan benar-benar berdiri di pihak rakyat? Tolong ya, duit rakyat itu bukan warisan keluarga Anda. Ini harus diusut tuntas sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, semoga tetap diberikan kesehatan, kelancaran, beraktivitas, dan rezeki yang berlimpah. Sebelum kita melanjutkan beritanya, hanya dengan ikhlas, dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Public News. Semoga channel ini tetap berkembang, bisa menayangkan berita-berita yang bermanfaat, berita yang memberikan informasi kepada masyarakat. Terima kasih dukungannya untuk channel ini. Semoga saudaraku diberikan kelancaran rezeki yang berlimpah-limpah. Kita lanjutkan beritanya berikut ini. Gubernur Kalimantan Timur dan Gubernur Jawa Timur ada kemiripan. Kenapa Cak Soleh katakan ada kemiripan? Gubernur Kaltim menganggarkan 8,5 miliar untuk mobil dinas. Meskipun banyak kritik, masih ngeyel. Meskipun ada teguran dari partainya, ada teguran dari Wamendagri, masih ngeyel. Akhirnya dibatalkan. Sementara Gubernur Jawa Timur tidak menganggarkan mobil dinas yang bermewah-mewah, tetapi ketika duit APBD, duit rakyat Jawa Timur dikorupsi 2 triliun, Gubernur Jawa Timur mak pipa, cuman mesam-mesem, tidak ada rasa marah, tidak ada kekecewaan, tidak ada memarahi para koruptor yang nyolong duitnya rakyat 2 triliun. Seakan-akan uang 2 triliun dianggap 200.000, seakan-akan 2 triliun dianggap cuman 2 juta rupiah. Kemiripan ini kita sampaikan supaya kita sebagai rakyat sadar terhadap para pemimpin kita. Warga Kalimantan Timur harus sadar kalian salah pilih,
ternyata mental penjajah kalian pilih. Warga Jawa Timur juga harus sadar, salah pilih, mental-mental korup menjadi pemimpin kita. Ketika duit 2 triliun yang mestinya itu penting untuk pendidikan, penting untuk mengentaskan kemiskinan, penting untuk dana kesehatan buat orang-orang miskin, justru dikorupsi, malah gubernur kita tidak marah, tidak menghardik kepada para koruptor, hanya diam 1000 bahasa. Guys, masa nih ya, baru viral dan bikin geger se-Indonesia, Gubernur Kaltim Rudi Masud baru balikin mobil dinas mewah 8,5 miliar. Menurut Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal, sikap ini adalah bentuk bahwa Gubernur Rudi Masud peka dengan dinamika sosial, guys. Faisal juga bilang, Gubernur Rudi mencermati dengan baik masukan dari Kemendagri, KPK, dan BPK. Rudi juga mendengar kegelisahan tokoh masyarakat dan agama atas kabar ini. Rudi lebih mengedepankan amanah dan harmoni serta kepercayaan publik. Pihak penyedia mobil dikabarkan kooperatif dan estimasinya dana yang dipakai akan kembali ke kas daerah 14 hari kerja. Berita yang lagi rame datang dari Kalimantan Timur. Hebat ya teman-teman. Gubernur Kaltim akan menggunakan mobil dinas seharga 8,5 miliar. Menurut beliau, masa iya sekelas gubernur mobilnya ala kadarnya? Dan menurut beliau, mobil tersebut sangat cocok untuk kondisi medan jalan di Kaltim. Aku setuju banget apa yang disampaikan beliau. Harusnya Bapak minta mobil yang harganya 10 miliar, jangan yang 8,5 miliar. Terlalu murah itu Bapak. Jadi meskipun jalan yang di Kaltim itu rusak parah, yang penting kan mobilnya bisa dibawa belusukan, ya enggak? Tapi banyak banget loh yang enggak setuju gitu kan. Kenapa? Kenapa enggak setuju? Gak apa-apa lah, secara kan Bapak Gubernur itu orang penting, pikirannya terus fokus bagaimana mensejahterakan rakyat, waktunya habis untuk mengurus rakyat, tenaganya terkuras untuk menjadikan Kaltim sebagai provinsi yang maju dan terdepan. Masa harus pakai mobil bego? Kan gak mungkin. Yang terpenting, mobilnya bagus dulu, mewah dulu. Jalan rusak mah dibenerinnya kapan-kapan juga bisa, ya enggak? Gubernur Kalimantan Timur membeli sebuah mobil seharga 8,5 miliar untuk menjaga marwah Kalimantan Timur. Masa katanya kepala daerahnya pakai mobil seadanya? Kita pakai logika aja ya. Katanya beli Range Rover autobiografi seharga 8,5 miliar untuk menjaga marwah Kalimantan Timur, untuk menjaga marwah kepala daerah. Oke, tapi boleh nggak saya bertanya dengan pertanyaan sederhana aja? Apakah marwah itu diukur dari harga mobil yang dipakai? Bapak Presiden kita, kepala negara kita ya Bapak Prabowo itu pakai mobil Maung, harganya itu sekitaran 1 miliar lebih. Wakil Presiden kita pakai Innova Reborn, harganya 500 juta lebih. Kalau ukuran sebuah marwah diukur dari harga kendaraan, harusnya yang paling mahal itu siapa? Ya mestinya harusnya yang paling mahal itu kepala negara kita kan? Masa kepala daerahnya pakai mobilnya seharga 8,5 miliar, kepala negaranya pakai mobil Maung buatan lokal seharga 1 miliar lebih? Kita kali ini nggak bicara soal kepala daerah, bukan juga kepala negara ya. Kita tahu sendiri, kondisi jalan di Kalimantan Barat itu jalannya berlumpur, kondisinya ekstrim. Mobil itu juga udah dites loh di sana. Faktanya apa? Nggak cocok dipakai di sana. Artinya apa ya? Kalau memang salah satu alasannya karena kebutuhan medan berat, ya kenapa milih varian yang paling mewah? Kenapa bukan kendaraan yang memang dirancang dan fokus ke kendaraan utilitas? Dan kalau memang kendaraan itu nggak cocok dipakai di Kalimantan, lalu dibawa ke Jakarta dan diganti dengan mobil Jeep yang lain, itu berarti sejak awal perhitungannya itu nggak matang, Pak. Bayangin, Bapak membawa mobil yang seharga 8,5 miliar itu dipakai di Jakarta. Di Kalimantan, Bapak pakainya mobil Jeep. Kenapa dari awal Bapak nggak beli mobil yang biasa aja? Hilux kek, Triton kek, Strada kek, atau Rangga kek? Ini bukan soal benci mobil mewah ya, ini bukan soal anti orang kaya, ini soal sensitivitas. Uang 8,5 miliar itu uang siapa? Ya uang rakyat. Itu dari pajak loh Pak. Itu dari pajak orang-orang yang bayar motor secara cash atau kredit, pajak dari bayar cicilan rumah, pajak dari PBB, pajak dari UMKM, pajak dari jajan di warung. Sekarang kita balik nih ke logika yang paling sederhana aja. Kalau jalannya rusak dan berlumpur, yang harus diperbaiki dan diutamakan itu sebenarnya apa? Jalannya dulu atau mobilnya dulu nih? Kalau memang infrastrukturnya itu belum ideal, prioritasnya harusnya apa? Karena menurut saya ya, marwah itu bukan soal duduk di jok kulit mewah. Marwah itu ketika rakyat merasa dilayani. Marwah itu ketika kebijakan tepat sasaran. Marwah itu ketika anggaran dipakai dengan empati, bukan dengan egoisme Anda. Dan jangan bilang nggak etis kalau kepala daerah itu pakainya kijang. Kenapa nggak etis Pak? Kalau memang fungsinya jalan nih, kalau memang bisa dipakai buat kerja, kenapa gengsi harus lebih tinggi dibanding kebutuhan?
Jabatan tinggi itu iya ya, tapi setinggi itukah sampai harus membeli mobil seharga 8,5 miliar di saat masyarakat Anda masih kesulitan mendapatkan infrastruktur yang baik? Kadang yang membuat publik marah itu bukan angkanya saja, tapi rasa prioritasnya itu terasa terbalik, mentingin diri sendiri dibanding kepentingan rakyat. Jadi pertanyaan sekarang bukan sekedar masuk akal atau enggak, pertanyaannya sederhana sekarang ini keputusan berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan gengsi. Karena ketika ditanya, ini soal katanya ini soal marwah nih. Papan atas nih. Coba spill pendapat kalian. Mama, ini soal mobil dinas seharga 8,5 miliar yang diambil dari uang rakyat dan dipakai oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan alasan menjaga marwah Kalimantan Timur atau wibawa kehormatan Kalimantan Timur. Nggak bisa pakai mobil yang biasa-biasa aja, nggak bisa. Marwah siapa nih? Marwah keluarga lu atau marwah Kaltim? Seorang pemimpin itu marwahnya dijaga pakai kemewahan atau tindakan yang mengutamakan rakyat sebagai prioritas utama mereka? Yang mana nih? Kan gue lihat Gubernur Kaltim ini kan Islam nih ya. Kalau pemimpin Islam, dalam Islam, idealnya prioritasnya nih ya, panutannya nih kalau nggak Rasulullah ya minimal Umar bin Khattab, ya kan? Dimana dalam sejarah kepemimpinan mereka yang wilayah kekuasaannya itu pastinya lebih luas, mereka ini marwahnya lahir dari keberpihakan kepada rakyat dan juga keadilan. Kalimantan Timur ini sumber daya alamnya besar sekali, penyangga IKN, ya kan? Tetapi realitanya masih banyak ya jalan-jalan di kabupaten itu yang rusak bertahun-tahun nggak dibenerin, stunting, apalagi kemiskinan di pedalaman, ada spot desa-desa yang nggak ada sinyal, apalagi ada fasilitas sekolah yang tidak memadai, ada distribusi pembangunan yang tidak merata. Dan di dalam semua kondisi seperti itu yang terjadi, gubernurnya pakai uang 8,5 miliar demi menjaga marwah atau kehormatan Kalimantan Timur. Ya Allah Pak, daripada lu pakai 8,5 miliar buat beli mobil yang katanya emang medannya itu mengharuskan pakai mobil itu, kenapa nggak duitnya itu lu pakai buat benerin jalan, ya kan? Presiden aja mobilnya sama lu harganya beda jauh Pak, mahalan mobil lu, ya kan? Apalagi wakil presiden harganya cuma 500 juta atau 300 juta tuh. Kalau gue di posisi lu malu banget Pak, dunia akhirat gue tanggung jawab sama Allah, gue tanggung jawab sama rakyat gue, malu. Lu mau fasilitas lu maksimal tetapi kerja lu kagak ada tanggung jawabnya, kagak beres-beres. Udah gitu bikin dinasti pula ya, dari istri, dari semuanya, kakak, adik, abang semuanya berdiri di DPR. Kalau gue mah malu, tapi kayaknya pemimpin sekarang nggak ada urat malunya kayaknya. Mobil 8M dikembaliin. Ini serius. Mau tanya itu emang mobil dikredit apa cash? Ya kalau mobilnya dikredit ya masuk akal aja dia bisa dikembaliin. Nah ini masa iya Pemprov ngeredit mau? Emang bisa mobil cash dibalikin? Mau gitu? Dealernya, CV-nya itu mau dikembaliin? Lah kalau kredit mau masuk akal aja. Ya kalau emang benar ya bagus-bagus aja. Tapi buktiin dong. Mungkin bisa diperlihatkan mekanismenya, surat-suratnya, ya biar jelas, biar masyarakat juga nggak berspekulasi, ya kan? Nanti dibilang masyarakat Kalimantan komplain lagi, nggak percaya. Sementara ya ngomongnya dikembaliin, tapi faktanya belum jelas, ya kan? Belum ada buktinya, surat-suratnya mungkin ya belum dikembaliin. Belum lagi pernyataannya yang punya CV katanya nggak minta ganti rugi. Lu gimana? Lu usaha mau untung apa mau buntung? Masa iya mobil yang udah cash ini bukan beli kacang loh. Masa barang senilai segede itu terus mau dikembaliin iya aja terus nggak minta ganti rugi gitu. Nggak masuk akal banget. Bapak pemimpin, bapak-bapak yang terhormat, tolonglah kasih info yang jelas, sejelas-jelasnya supaya masyarakat juga nggak bingung, nggak
apa sih masyarakat bisa adem ayem lagi gitu. By the way, faktanya bukan cuma satu mobil aja kan. Yang satu mobilnya gimana? Diklarifikasi dong.